Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-22 di bulan Dzulhijjah. Semoga segala amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siang, sore dan malam harinya, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, baik yang tersembunyi maupun yang terlihatnya. Semoga senantiasa dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dari seluruh dunia yang pada tahun ini diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menjadi duyufur rahman, untuk menjadi tamunya di Baitullah, untuk menjadi duyufur Rasulillah, tamunya baginda Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan dekat haji yang mabrur, yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan begitu kepulangan mereka nanti bersama kita membawa efek dampak yang positif ketika mereka dan kita semua mengetahui bahwa segala amaliyah ibadah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah contohkan kepada kita adalah amaliyah ibadah yang ada ritualnya dan juga ada pesan-pesan spiritualnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah wa ra'akum. Dan pada hari ini yang kita belum berkesempatan untuk menjadi tamunya Allah, kita berdoa meminta terus kepada Allah agar senantiasa nanti pada saatnya Allah takdirkan kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah wa ra'akum. Maka apa makna di balik ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita? Satu di antara sekian banyak ibadah adalah ibadah haji, dan di sana ada manasik haji, ada manasik umrah, dan semua yang terjadi di dalamnya adalah ada pesan-pesan yang harus kita gali dan kemudian kita amalkan ketika kita pulang ke tanah air. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Yang pertama, ada yang disebut dengan miqat. Miqat artinya tempat, artinya waktu awal kita start untuk memulai manasik haji dan manasik umrah. Maka ma'asyiral muslimin, hafizakumullah wa ra'akum, makna spiritual dari miqat adalah segala sesuatu harus kita mulai dari niat. Segala sesuatu harus dimulai dari langkah awal yang pertama untuk ribuan langkah berikutnya. Memenuhi panggilannya sebagai bukti bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Dan ketika langkah itu sudah kita ambil, maka tidak ada satupun alasan kita untuk mundur kecuali Allah wafatkan kita. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai tujuan, kita mempunyai maksud, kita mempunyai proyek. Maka ketika sudah kita tancapkan, kemudian teruslah niat itu dilaksanakan sampai sempurna dan paripurna. Maka dalam kehidupan sehari-hari pun kita seharusnya
dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus lillahi ta'ala, semuanya hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah ajarkan kepada kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, dari mikot juga kita mengambil satu pelajaran komitmen untuk mengerjakan sesuatu dari awal sampai akhir, tidak tanggung-tanggung. Pantang pulang sebelum padam, kalau kata orang Damkar. Pantang turun sebelum mencapai puncak bagi mereka yang hiking ke bergunungan. Pantang menyerah, pantang mundur sebagai sampai titik penghabisan bagi mereka yang berjuang. Maka masyarakat muslimin, inilah pesan dari mikot yang dilakukan oleh para orang-orang yang berumrah dan berhaji. Kemudian ada lagi ihram. Apa itu ihram? Ihram secara ritual adalah dua kain putih yang sederhana tanpa jahitan. Satu izarun disarungkan, yang kedua ridaun diselendangkan. Apa makna dari kain ihram ini? Yang pertama, ihram artinya adalah terlarang, tercegah dari pikiran, ucapan dan perbuatan kotor. Maka ketika orang sedang berihram, dia melepaskan dan membebaskan diri dari segala lampang keduniawian, membersihkan diri dari nafsu serakah, angkara murka, kesombongan dan kesewenang-wenangan. Dan ketika orang mengenakan kain ihram, kesetaraan sesama manusia, hanya takwa yang membedakan di antara sesama. Dan juga ketika orang mengenakan kain ihram, mengingatkan dia akan kematian dan berjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin hafizakumullah wa ra'akum. Kemudian ada di sana tawaf, orang-orang yang haji dan orang-orang yang berumrah. Mudah-mudahan kita satu saat ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tamunya. Amin ya rabbal alamin. Tawaf secara ritual mengelilingi Ka'bah 7 kali. Namun apa maksud dan tujuan spiritual dari tawaf tersebut? Adalah keluar dari lingkungan manusia yang buas dan masuk ke dalam lingkungan Rabbaniyah penuh kasih sayang, saling menghormati dan saling menghargai. Maka segala aktivitas kita harus terikat oleh daya tarik pusat wujud, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya di dalam tawaf sendiri mengajarkan kepada kita show of force, untuk memperlihatkan kepada pihak yang lain, karena pada waktu itu dianggapnya Nabi Muhammad beserta orang-orang muslim lemah. Kemudian langkah-langkah di dalam tawaf, langkah pertama mereka dengan berjalan sedikit berlari untuk memperlihatkan kepada musuh bahwa orang Islam mempunyai kekuatan dan kebersamaan. Maka kita mengambil pelajaran, kita harus bersama dan memperlihatkan kekuatan kita kepada pihak lain supaya kita tidak diremehkan dan kemudian kita tidak dipinggirkan. Masyarul muslimin hafizakumullah wa rakum. Kemudian di dalam tawaf di sana ada Ka'bah. Ka'bah secara ritual adalah bangunan persegi yang amat sangat sederhana. Namun Ka'bah melambangkan keesaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ka'bah adalah bagai matahari yang menjadi pusat tata surya dikelilingi oleh segala planet yang ada. Masyarul muslimin hafizakumullah wa ra'akum. Maka kemudian rangkaian selanjutnya dari ibadah haji dan umrah, di sana ada sa'i. Secara ritual maknanya adalah berjalan berlari-lari kecil 7 kali antara Safa dan Marwah. Artinya sa'i adalah berusaha, effort, adanya kerja keras yang demi memenuhi kebutuhan dunia, bukan memenuhi keinginan dunia. Inilah bedanya. Sa'i adalah memenuhi kebutuhan dunia, bukan keinginan dunia. Karena keinginan dunia hanya akan terjadi ketika alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Maka masyarul muslimin hafizakumullah, ketika sa'i kita mulai dari Safa. Safa berarti kesucian, Safa berarti ketegaran, sampai pada akhirnya kita ke Marwah, yakni orang yang ideal sebagai manusia, murah hati, memaafkan dan insan kamil. Artinya segala usaha duniawiyah kita harus dimulai dari usaha yang halal, yang baik, kemudian dijalankan dengan halal dan baik, sampai pada akhirnya kalau Allah takdirkan kita sukses menjadi baik di dunia,
kita tidak menjadi orang yang sombong, berakhir di marwah penuh kasih sayang kepada sesama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah wa ra'akum. Kemudian bagi mereka yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, tentu mereka akan wukuf di Arafah, artinya berdiam diri di satu padang yang luas dalam jangka waktu tertentu. Apa artinya wukuf? Adalah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sejenak kita berhenti, sejenak kita cooling down, sejenak kita stop dari gemerlap dunia yang penuh dengan goda, untuk selanjutnya kita tafakur, kita bermuhasabah, melakukan perjalanan jiwa, mengenal diri kita masing-masing. Dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan kemanakah kita perjalanan ini berakhir. Maka dengan begitu kita akan mengetahui betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang maha besar. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah wa ra'akum. Kemudian di sana ada jumrah, yakni melempar dengan kerikil kecil kepada tugu tegak lambang goda rayu dari setan yang terkutuk. Maka pelajaran dari itu semua adalah komitmen kita adalah anti setan. Komitmen kita adalah anti iblis, pembebasan diri dari kejahatan yang bersumber baik dari dalam diri kita, nafsu kita, maupun dari godaan-godaan luar setan, baik berbentuk manusia maupun berbentuk jin. Kemudian selanjutnya ada tahallul. Tahallul berarti memotong atau mencukur atau memendekkan rambut kepala. Dan makna spiritual dari tahallul adalah pembersihan, penghabusan sisa-sisa cara berpikir yang kotor yang masih bersemayam di kepala. Maka sejatinya orang yang selesai umroh, orang yang selesai haji, dia bertahallul, maka dia pulang seharusnya mempunyai cara fikir dan konsep kehidupan yang bersih, yang tidak menyimpang dari etika, norma sosial dan norma agama. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah wa ra'akum. Maka di sana juga di dalam Ka'bah ada Hajar Aswad sebagai batu hitam di salah satu sudutnya, dan itu melambangkan spiritualitas bahwa di sana ada tangan Allah yang diulurkan untuk menerima para tetamunya yang mengikut janji setia, keterikatan, engagement, agreement, deal, dan kontrak. Dan juga Hajar Aswad mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita hanyalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Dan semua daripada itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita berada di dua tanah suci, kita akan bertemu dengan sekian banyak orang dari seluruh penjuru dunia dengan membawa perbedaan-perbedaan. Dan di sana kita mampu menghormati sesama orang yang berbeda dengan cara ibadah kita. Dan kemudian ketika pulang, seharusnya saling hormat itu pertahankan. Di masjid ini pula, di masjid yang lain pula, di tempat manapun kita berada, ketika ada orang beribadah berbeda dengan cara kita dalam hal istilah ikhtilafiyah, bukan secara pokoknya, maka hormatilah sesama kita. Tidak saling merasa benar sendiri, tidak saling kemudian iri, tidak saling kemudian sikut kanan sikut kiri. Mari hormati sesama di antara kita. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang pada hari ini berpulang dari tanah suci menjadi haji yang makbul dan mabrur, mudah-mudahan bisa mengamalkan spiritualitas dari apa yang telah mereka lakukan. Dan kita yang pada hari ini belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya, paling tidak kita melakukan amaliyah-amaliyah yang sepadan dengan ganjaran haji dan umrah. Amaliyah-amaliyah itu diantaranya adalah salat maktubah 5 waktu berjamaah kita dari rumah dengan membawa wudhu. Insya Allah itu akan mendapatkan pahala haji yang makbul, mabrur, taman, sempurna menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salat duha yang kita lakukan akan mendapatkan pahala sorga, pahala umrah, dan pahala haji taman yang sempurna. Begitu pula salat isyraq yang orang salat subuh berjamaah kemudian dia zikir kepada Allah
sampai kemudian matahari terbit, dan kemudian dia melaksanakan sholat isyraq minimal 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji umrah yang sempurna. Begitu pula ketika kita birrul walidain, maka kita juga mendapatkan pahala haji dan pahala umrah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah, hari ini yang kita ditakdirkan belum menjadi jamaah haji dan umrah, marilah kita melakukan amalan-amalan yang dapat menjadikan kita pahala haji dan umrah secara sempurna, dan kemudian mengambil spiritualitas dari pelaksanaan manasik haji dan umrah, sehingga kita menjadi orang yang guyub, yang rukun, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Yaqulur rasul salawatullahi wassalamu alaihi: at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, at-taibu minadz-dzambi habibur rahman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-adzim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumul jum'ah afdal ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'atin ad-du'a fiha mujabun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan muhtawiyatan ala kamalil ikhlas wal khudu'. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud wa dzikril marfu'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawiz zuhdi wal khushu'. Amma ba'du, فيا أيها الناس ويا الحاضرون اتقوا الله في جميع الحالات. وقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأظهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وضاله، وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا عالم السر والخفيات. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.